Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih pada subbab tingkatan wasilah dan sebab. Kemarin kita telah membahas salah satu pembahasannya adalah marah karena Allah itu sesuatu yang baik, karena nanti akan mengantarkan kepada ketakwaan. Wa ta'ajjub min qabihil batil hasanun li zajrihi anhu. Wa ta'ajjub min qabihil batil hasan. Heran terhadap jeleknya sebuah kebatilan itu baik. Kita heran terhadap sebuah kebatilan bahwa itu jelek, itu baik. Kita heran saja. Misalkan kita lihat Homer, wah jijik ah, atau kok bisa mabuk ya, ah jijik. Itu kan heran. Nah heran, seperti herannya aja udah, saya heran kenapa kok orang berhubungan intim tanpa suami istri. Kenapa orang itu bisa berzina? Kan heran. Herannya itu aja sudah heran terhadap sebuah kebatilan, bahwa kebatilan tadi itu jelek. Itu baik. Kenapa? Lizajrihi anhu, karena hal itu dapat mencegah kita terhadap kebatilan itu sendiri. Wa ta'ajjub min hasanil haqqi hasanun. Heran juga terhadap sebuah kebaikan. Sebuah kebenaran atau kebenaran itu baik. Misalkan saya heran kenapa orang yang berhaji itu ketika tawaf, haji itu kan banyak, ada sekian juta orang, kok rapih gitu. Kemudian tidak ada yang tumpang tindih ketika tawaf, kok bagus. Dan mereka padahal putarannya itu, kalau yang dekat Ka'bah kan berarti kan putarannya kan cepat. Tapi kalau yang jauh Ka'bah berarti kan agak jauh. Saya heran kok mereka kok ibadahnya kok kuat-kuat ya. Kan heran juga terhadap hal yang baik tadi. Baik. Herannya itu baik terhadap kita melihat orang-orang yang berhaji misalkan. Dengan jutaan orang itu. Kenapa? Bi'adaihi ilal iktsari minhum. Karena kita atau hal itu mendorong terhadap memperbanyak, kita mengupayakan untuk meraih terhadap kebenaran itu atau kebaikan itu. Kalau misalkan dalam konteks kebenaran apa? Tentu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu satu itu kan benar. Ya, saya heran terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu lebih dari satu. Benar apa tidak itu? Kan tidak benar kan? Kita membenarkan bahwa Allah itu satu, ya kan? Ya. Tapi kita heran kepada orang-orang yang tidak membenarkan bahwa Allah itu lebih dari satu. Kan kita heran, kenapa bisa menyembah segala hal padahal yang kita sembah adalah satu. Nah, kalau kita semakin kita heran terhadap hal-hal yang kebenaran seperti tadi itu, akan mendorong kita untuk memperbanyak meraih kebenaran tadi. Artinya kalau di konteks tauhid misalkan, kita akan cenderung lebih banyak nanti Allah berikan kesempatan untuk mentauhidkan Allah lebih banyak, sehingga memperdalam tauhid kita kepada Allah. Ini kita tidak bahas masih niat, baru heran aja, baru heran. Bi'adaihi wal istihanatu bil haqqi wa ahlihi qabihah bi'adaiha ila nabdiha, dan meremehkan kebenaran dan pelakunya itu jelek karena mendorong untuk meninggalkan keduanya. Ada orang sholat, ya May? Ada orang sholat sholat 5 waktu, atau ada orang zakat, kemudian zakatnya sudah benar,
bahwa misalkan beras itu di kisaran 2,5, ya 2,5 beras itu kan, atau 2 kilo sekian misalkan, itu kan benar takarannya. Tapi karena kita itu iri terhadap orang itu, misalkan terhadap kekayaannya, atau misalkan kenapa dia bisa zakat, kenapa saya tidak. Nah, dengan kita iri tadi, terus kemudian masa sih kamu zakatnya benar segitu, 2,5 misalkan, kamu sih zakatnya benar 2,5, enggak deh, kamu kayaknya zakatnya enggak nyampe. Padahal dia sudah benar melakukan zakat dengan takaran itu. Tapi kan ada unsur yang lain yang kita kemudian tidak membenarkan. Atau misalkan seperti apa yang lain? Sholat, ya katakanlah sholat, dia sebenarnya sudah sholat 5 waktu secara baik, secara benar, secara fikih. Tapi kita menolaknya itu enggak, kamu enggak mungkin deh sholat 5 waktu. Paling subuhnya hilang misalnya. Atau paling ya sholat, tapi kamu paling acak-acakan misalkan, sholatnya enggak benar. Padahal si orang itu sudah benar sholatnya. Tapi kita katakan seperti itu. Nah, kita mengatakan seperti itu aja kepada seseorang, itu cenderung kita menjauhi orang itu. Atau bisa dua hal nanti, menjauh, dan juga kita sendiri pun sholat juga bisa lalai juga dengan berkata seperti itu. Kan ada unsur tidak baik berarti kan ke kitanya kan, kita mengatakan seperti itu. Padahal dia sudah benar melakukan hal itu. Kemudian wal istihanatu bil batili wa ahlihi hasanah. Nah, ini balikannya, meremehkan kebatilan dan pelakunya itu juga baik. Kenapa? Diadaiha ila rafdihima. Karena juga akan mendorong untuk telak keduanya. Perbuatan misalkan memutuskan misalkan ada orang nih yang agak nyeleneh, misalkan ada orang agak nyeleneh tiba-tiba mengatakan fatwa terakhir Homer adalah hukumnya halal. Homer itu halal. Itu benar atau salah? Salah ya. Kita tolak itu. Enggak. Kata siapa Homer itu halal? Di zaman sekarang tetap Homer itu haram. Kan kita tolak kebatilannya dia. Nah, kita menolak itu aja. Itu kita bisa mendorong untuk kita mendekati seorang itu. Beda kalau kita otomatis karena sudah tidak dekat dengan dia, juga akan berpeluang untuk tetap istiqomah tidak ilmu khamar. Karena kita sudah di awal menolak, menurut dia sudah halal, padahal tidak halal, tetap haram, tetap batil, tetap batil. Beda kalau misalkan saya kemudian tiba-tiba karena senang sama si orang ini terus kata, oh ya nggak apa-apa, saya ikuti fatwamu, saya ikuti dah. Kira-kira dengan saya mengatakan seperti itu, saya bisa bersahabat nggak dengan dia? Dan bisa minum nggak kira-kira? Perulangnya besar. Oke, kita akhiri dengan pembacaan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.